Oke, selamat malam, selamat pagi berjumpa kami. Bagi-bagi duit mumet. Nah, bagi-bagi duit mumet. Terima sumbangan mumet. Nah, Mbak Rembulan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Saya selalu berdoa semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Bersyukur agar tetap merasakan bahagia. Oke. Dan malam hari ini apa peran pemerintah Konoha? Oh, peran peran pemerintah Konoha kepada para PMI yang melanggar aturan di Hong Kong. Ini menarik loh teman-teman kita bahas. Yang aku pikirkan saat ini pingin cuti lebaran tapi aras-arasan Mas Kudu nggawa sangu sak karung. Bayo. Nah, ini sebenarnya juga mau aku bahas ya. Kenapa kita selalu kalau pulang itu kok pinginnya terlihat duitnya banyak. Padahal aku pulang kemarin itu loh duitku cuma 150.000. Gitu kumangan nang bandara sarapan yang golek sego goreng. Cuman 22.000. Oh, duitnya kurang. Ya serius loh teman-teman. Nah, ini juga salah satu bahasan kajian yang sekali lagi yang memang harus saya bahas ya. Kenapa kok apa Mas durung komen kok wis dipanggil Mbak Rembulanku loh. Lha ya piye sih Mbak? Ya dipanggil wong hadir menyimak ya kudu dipanggil Mbak nek kita itu. Karena nanti subscribe belum 1 juta, jadi dipanggil terus awal-awal. Nek wis 1 juta bingung katanya nyeluk Mbak. Ya kan? Jadi Mbak Iin, selamat pagi. Wah, aku seneng ini. Kak Sandro dan Kak Yuli, terima kasih. Mbak Iin ini sampai ini lebih tua kok manggilnya kakak. Saya dipanggil D aja loh biar kelihatan muda gitu. Ya. Jadi gini teman-teman. Jadi yang kita bahas ini adalah apakah apa peran serta atau kontribusi negara Konoha, ya, pemerintah negara Konoha, jangan disebut ya, pemerintah negara Konoha terhadap PMI, ya kan, sama domestic helper di Hong Kong itu perannya apa sih sebenarnya? Kita ngomong ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, saya ini juga saya ini bukan bukan ahli gitu aja. Perasaan pemerintah Konoha nggak ada peran kalau PMI dapat masalah di Hongkong. Mbak Kiki, Anda luar biasa. Bagus lah kan kita nyebutnya Konoha, pemerintah Konoha kan. Jadi kalau pemerintah Konoha nggak akan ada masalah ya. Dapat masalah di Hongkong. Jadi gini teman-teman semua, sebenarnya kalian kesini aja itu secara proses itu diserahkan ke pihak swasta karena beberapa aturan negara yang bahwa negara tidak boleh berbisnis. Ya, jadi gara-gara alasan undang-undang yang tidak boleh berbisnis akhirnya diserahkan dengan swasta. Nah, kalian teman-teman itu diserahkan kepada pihak swasta. Nah, kemudian pihak swasta oke lah yang X. X itu ya udah X berapa kali pun balik ke Hong Kong itu masih ada biaya untuk penempatan penempatan atau apapun yang sifatnya di PT menggunakan undang-undang yang lama padahal sampean ke PT-nya itu juga sudah sebentar tok gitu. Mangan yo paling tumpukane ri yo. Mangane ya juga ya ala kadarnya nek enek sing dipangan, nek sing gak enek ya panggah tuku dhewe terus akhirnya berangkat. Jadi ini pun sebenarnya dan terus apa usahaku lah aku yuk gak melok DPT bos. Kalau aku DPT dewe ya kan. Kayak ada di Hongkong itu ada yang dia punya agent dan dia punya PT sehingga potongannya bisa dikatakan sangat-sangat ringan sekali, sangat-sangat malah nggak ada potongannya tapi giliran ketemu majikan yang pas ya pas yang kalau nggak bagus sebenarnya sudah ada dan itu harusnya memang kita dukung bareng-bareng. Tapi kembali lagi ada muatan yang bagaimana? Ya harusnya ketika sudah banyak itu diimbangi dengan pelayanan tapi ya wis aku masih belum mampu sampai di titik itu ya teman-teman. Jadi yang aku lakukan ya adalah sesuatu yang aku mampu saja. Kalau yang belum mampu, ada aku kemarin aja bayar dewe masih potongan juga loh ya kan. Nah, jadi
diserahkan ke PT, ini kan pihak swasta. Nah, diserahkan ke PT. Proses kita berangkat itu loh. Padahal duit gaji kita nanti itu loh balik ke Indonesia. Tapi prosesnya yo gak iso yo bayar. Ya kowe panggah tetep pembayar lah yo. Ya aku yo gak iso rek. Jadi aku juga nggak iso kenalan karo Pak Prabowo. Jauh sekali. Makanya aku hanya melakukan konten aja. Membuat teman-teman semakin menyadari keadaan, situasi, dan posisinya. Harus bagaimana. Terus balik lagi. eh, Peran pemerintah Konoha terhadap para pelanggar hukum. Nah, sekarang gini. Ini Hong Kongnya. Sekali lagi ini Hong Kong. Setiap bentuk pelanggaran itu pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan, ya sekali lagi kita bicara misalnya nangkep, ya, misalnya langsung nyekel terus dibawa ke kantor polisi, itu tidak ada hak, itu malah salah, malah kena. Yang dilakukan sama pemerintah yang dilakukan pemerintah Konoha hanya bisanya menghimbau, ya, dan menyatakan atau menulis. Karena apa, pelanggaran itu terjadi di Hong Kong dan dilakukan oleh warga negara kita, yaitu tetap menjadi urusannya penertiban di Hong Kong, undang-undang di Hong Kong, yang berlaku tetap undang-undang yang di Hong Kong. Kalau pemerintah kita nggak bisa, tetapi pemerintah bisa memberikan bantuan hukum. Nah, bantuan hukumnya apa? Yo ngancani, yo ngandani, nek wis tersangkut dengan masalah hukum. Nah, Asti Hendra wis tersangkut, terus kecekel, nah, terus diproses. Nah, di situ mereka hanya bantu-bantu. Oh, tiba sampean kena ya, Mbak. Oh, ya wis. Ya, bantu translator, dibantu dijelaskan keterangan-keterangan. Jadi hak dan kewajibannya Mbak E nanti apa, itu pun kalau ditemani, nek gak ya aku gak ngerti. Karena memang mereka tidak mempublikasikan apa yang mereka lakukan. Mungkin gak untuk kameramen. Jadi terlihatnya seperti yang disampaikan Mbak Kiki, pemerintah Konoha nggak ada peran. Tapi kalau terjadi perselisihan antara sampean dengan majikan, sesuatu yang nggak tepat, yang dia cari bukan majikannya juga, pasti agennya. Karena kalau dengan majikan, wah, kowe lo duduk pemerintah resmi, duduk Hong Kong penduduknya Hong Kong sing ngilingno ya penduduk Hong Kong bukan dari pemerintah Konoha. Kalau pemerintah Konoha ya bisanya apa ya, nggak aktif. Tapi kalau pemerintah Konoha memberikan surat keterangan atau pemberitahuan atau informasi, itu boleh ke majikan. Biasanya yang dipanggilnya agent. Nah, agentnya yang menyampaikan ke majikan, iki anakmu piye, kena opo. Nah, tetap yang maju pihak swasta. Swasta siapa? Agent. Makanya KJRI itu ada, sekali lagi ya teman-teman, ada yang agent-agent itu punya license. Nah, lisensinya di bawah KJRI. Nah, itu yang bisa dipantau sama KJRI, yang bisa dipanggil-panggil sama KJRI, yang bisa ditanya-tanya. Kalau agentnya itu tidak di bawah, tidak mempunyai sertifikasi di KJRI, maka mereka hanya numpang. Yang dipanggil itu ya yang ditumpangi tadi. Arek iki, ya kan, iki agenmu. Tolong kan Danono majikane iki piye ngene. Pasti kalau itu ya sebenarnya menurut saya tetap bisa diselesaikan teman-teman. Karena mau nggak mau agent yang ada di bawah license-nya KJRI itu pasti ada dinaungi sama KJRI, ada izinnya. Jadi kalau melanggar bisa dicabut license-nya. Jadi kalau dicabut dia nggak bisa dapat memproses anak-anak, memproses teman-teman semuanya.
Jadi sebenarnya itu. Lah, kalau perkara yang di luar-luar sana, ini persoalannya yang jualan-jualan di luar sana ini, apakah mereka masih ada di dalam majikan, ya kan? Atau mereka sudah berstatus paperan atau overstay? Lah ini kan tidak bisa, tidak terjamah sama agent. Dan lagi pula pemerintah Konoha ya kesel, piro jumlah paperan nih? Berapa jumlah overstay-nya? Ya kan? Nah, kalau sudah berhubungan dengan orang yang paper dan overstay, ini sudah di luar. Jadi pemerintah kita itu hanya mendata. Hanya mendata data saja. Oh sekian jumlahnya. Saya pernah ada screenshotnya. Waktu itu, waktu Zoom-nya dengan KJRI. Saya pernah ikut sih sekali. Yang ngobrol dan bertanya tentang apa namanya data dan jumlah. Berapa overstay, berapa paper itu pasti mereka ada. Dan kalaupun bertanya sama mereka, pasti juga bisa menjawab sebenarnya. Tapi terkadang itu kan data privacy. Nah, sedangkan di Hongkong ada. Mbak Juliana Anmaan, wah Pullman aman terkendali kok bisa nonton. Jadi ya kayak gitu ya. Tidak berdaya. Pemerintah Konoha terhadap para pelanggar hukum itu tidak berdaya. Yang bisa melakukan tindakan ya pemerintah Hong Kong, ya divisi-divisi yang ketertiban umum atau Satpol PP-nya, dinas pasar untuk menertibkan. Ya begitulah teman-teman. Sekarang persoalan dan pertanyaannya, kalau seseorang sampai bisa masak segitu banyaknya dalam satu malam, menyiapkan hari Minggu buat masak satu malaman terus jualan. Apa ya iya kalau itu di dalam majikan? Nyepak no sakmono keane. Apa ya mungkin ketika orang-orang yang ada di dalam? Coba kita berlogika saja teman-teman. Kita telusuri akar-akar persoalan ini ada di mana dan bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana kita menyikapinya. Sebenarnya juga nggak terlalu penting untuk kita tanggapi sebenarnya. Tapi setidaknya kita bahas yang lebih lebar lagi. Mbak J. Fernando. Ya kan? Jualan itu tetap tidak akan pernah. Nah, sedangkan orang petugasnya yang di Hong Kong, penertiban yang bagian menertiban Satpol PP pun menangkap pun itu kalau tidak terbukti transaksi, teman-teman, ini tolong digarisbawahi. Tidak terbukti menunjukkan proses transaksi, maka ini juga tidak asal tangkap. Nah, celah inilah yang digunakan oleh teman-teman kita untuk mengambil kesempatan dalam situasi tersebut. Gitu. Nah, inilah yang akan menjadikan bahwa akhirnya ada para penjual terus. Simbiosis mutualisme terjadi. Menurut bukan yang dalam, nah, bukan yang masih punya visa. Otomatis kalau yang punya visa loh melakukan kayak gitu ya demi keselamatan visanya, tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Tetap ada kemungkinannya ada. Tapi sedikit gitu loh. Berapa persen? Paling yo sing bakulan online sing ada di dalam. Sing delik-delik, sing memanfaatkan. Saya punya banyak teman ya, teman yang melakukan bisnis di luar dan masih berstatus visa. Ya kan? Sekali lagi ya teman-teman. Teman-teman datang ke Hong Kong ini, ya kan? Fokusnya yang dicarikan uang. Lah cara uangnya datang itu kan bermacam-macam dan bervariasi. Enek cara yang benar, enek cara yang enggak.
Nah, untuk teman-teman yang masih menggunakan cara yang benar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mengapresiasi kalian yang masih melakukan jalan-jalan yang benar. Tapi bagi yang melakukan jalan-jalan yang tidak benar, saya bukan tidak mengapresiasi, bukan juga ngejudge mereka, tapi ya itu jalan yang mereka pilih. Nah, pilihan mereka sih ya, di sini juga mereka yang paperan oh juga butuh uang dan tempat tinggal. Iya. Jadi kita kita pun tidak bisa juga berbicara bahwa mereka nggak bagus, mereka melanggar hukum, kita tidak. Bukan berarti kita juga paling baik. Kita yang baik nggak begitu juga konsepnya. Ya kan? Cuman ya sudah gitu. Kita lebih berhati-hati saja atau kita tidak perlu menghujat mereka. Kan teman-teman itu gini loh teman. Kalau apa orang lain itu kelihatannya salah atau keliru itu selalu langsung disikat dues 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 dues. Tapi tidak pada titik di mana lapos sih. Pertanyaannya kenapa orang itu kok begitu? Kamu kenapa kok begitu? Bisa nggak kamu nggak begitu? Karena udah capek. Dan kita pun juga tidak bisa melarang, tidak bisa juga memberikan sebuah solusi. Mas Andro ini tidak tahu ada TKW yang bisa jualan, mereka sistemnya kerjasama berkelompok dari beberapa orang, tugas dibagi-bagi, ada yang goreng, masak, sayur, bikin gorengan, ada yang masak, mereka sewa tempatnya. Iya, berkolaborasi. Nggak salah, saya juga pernah ada satu tempat itu disewa rame-rame untuk jualan bareng-bareng. Ya memang ada. Samain bener Mbak. Jenengan kurang tahu TKW yang nakal yang melanggar hukum. Bukan enggak, bukan kurang tahu, Mbak. Saya itu pernah datang di kos WB itu yang jualan. Saya tahu juga rumahnya. Tapi terus apa saya harus melaporkan? Kan enggak begitu juga konsep, ya kan? Yang sampean sampaikan enggak salah, Mbak. Saya juga tahu. Sorry to say ya saya ngomong. Saya pun dulu jadi turis, ya. Sorry to say. Ini fakta yang saya tidak akan pungkiri. Saya ikut bantu jualannya jamu Mbak Ira. Coba. Bis. Kurang piye ya. Jadi gitu loh. Jadi itu dunia itu sudah begitu. Ya kan. Sekarang sudah ada kementerian khusus yang menangani PMI loh Mas. Ya Pak Damai. Sampean sampean di tempat yang mulia Pak. Pak Damai. Sampean di tempat yang setidaknya ya kan tidak tidak turun ke lapangan Pak, tidak melihat fakta di lapangan. Namanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Iya, ya saya ngerti Pak Damai. Sampean posisinya di atas Pak. Sampean tidak menyentuh terhadap masalah. Sampean fokus kepada bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pendidikan tinggi, memberikan konsep bagaimana, tapi saya ini menerima masalah, Pak. Pak Damai. Kadang-kadang saya itu nganterin orang bermasalah sama teman-temannya pada hutangnya, digadein, diinterminate tiba-tiba. Saya tidak berbicara tentang kementerian itu terlalu jauh, Pak Damai. Saya langsung langkah nyata konkret saja. Pemerintah itu hanya bekerja berdasarkan anggaran. Kalau saya bekerja berdasarkan hati nurani saya. Wis, itu sesuatu yang
Hanya bisa saya sampaikan pendapat saya, Pak Dam. Mau ada menteri, mau ada presiden, mau ada apa, enggak lah. Saya juga bahkan sama teman saya. Ada teman saya perempuan, sorry to say, ya aku nggak sampaikan, aku dikasih nomornya Bapak Menteri, tapi ngapain gitu. Ngapain saya mendekati Bapak Menteri? Yang ada Bapak Menteri turun sendiri. Kalau Bapak Menteri bertanya kepada saya jawab. Mbak Ari Priyanti. Iya temanku dia stay out, dia bisa soto rujak nasi Mas Andro juga TKW pol banyak TKW resmi yang dulu. Iya, aku sebenarnya nggak mau ngomong sih Mbak. Beli visa itu juga fenomena. Pernah ketangkep hampir 18 orang beli visa. Beli visa itu juga bisa diakalinya. Jualan peyek, jualan kerupuk, jualan rokok, jualan apapun. Beli visa karena memang untungnya cocok. Ya ada Mbak, saya tahu. Beli visa. Seperti yang sampean sampaikan. Waalaikumsalam. Wong ganteng sak donya, semoga sehat selalu. Keluarga tidak Mbak Nur Caula. Iya, makanya saya tidak berharap kepada instansi. Mbak Dealova, selamat malam. Mbak Ari Priyanti. Saya nggak pernah berharap sesuatu itu dengan orang lain atau sesuatu itu institusi yang jauh lebih tinggi. Dan saya juga membatasi diri saya untuk membantu yang sesuai kapasitas saya saja. Kalau memang saya nggak mampu ya nggak akan saya lakukan. Contohnya mengumpulkan sumbangan saya mohon maaf. Atas dasar nilai kemanusiaan, atas dasar saling membantu, atas dasar apapun, saya mohon maaf kalau untuk sumbangan. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Saya tidak sanggup menampung itu. Biarlah yang memang punya jiwa yang dekat sama Gusti Allah dengan nyumbang. Kalau saya enggak, mohon dimaafkan. Ada batas kemampuan yang enggak saya bisa. Ada kementerian, ada bupati, ada presiden, ada wakil presiden. Mohon dimaafkan sekali lagi terlalu jauh saya berharap untuk ke sana. Walaupun boleh. Saya mending melakukan sesuatu yang saya bisa saja. Ya kayak gini, komunikasi sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, buka konten sama teman-teman, diskusi sama teman-teman. Ini bisa saya lakukan. Begitu Pak Damai. Terlalu jauh berharap sesuatu Pak Damai. Lakukan aja yang kita bisa. Mbak Nur Caula pokoknya wassalamualaikum pokoknya sehat selalu. Jadi masih banyak persoalannya teman-teman. Yang ingin saya lakukan adalah membuka jalan dan cara berpikirnya saja. Itu pun juga nggak ngoyong-ngoyong temen aku dewi kena jantung. Loh, sorry itu sih ya, aku serius ya. Aku ngomong sama teman-teman, aku bicaranya udah sekarang udah sembuh, tapi kadang ya juga masih kontrol. Ya. Enggak saya tutup. Bisa minum obat ini teman-teman. Sehari 2 kali. Kalau malam 3, kalau pagi 7. 7 apa 8 nggak tahu bujuku. Ya saya juga punya keterbatasan teman. Nggak jagoan juga biasa. Ya menungso podo. Kembali lagi. Kembali lagi kita bicara kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman. Itu sebenarnya mentalitas. Mentalitas. Dan sudah tidak bisa kita tampik. Nah, golek duit yang penting nggak ngapusi jenenge bakulan lah. Kalau mereka berprinsipnya seperti itu terus kita mau apa? Halo Mas Andro, Happy New Year. Mbak Eva Tresa, Happy New Year.
Semoga di tahun yang baru semuanya bisa lebih baik juga Mbak Eva Teresa. Obatnya udah tak minum guys. Dan gak jengat-jengat. Jadi kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mengharapkan orang lain melakukan sesuatu hal. Mbak Senja Minasa. Saya juga begitu. Saya selama hayat masih dipandung badan dan kita bisa melakukan sesuatu ya udah dilakukan saja. Nggak usah pakai syarat. Kalau ada yang ngomong alah, wong cuman YouTuber, cuman konten, ya nggak apa-apa. Mereka mau menilai seperti itu, iya boleh. Bukan dilarang. Dan saya sekali lagi tidak ingin mengajak kalian untuk membenci siapapun. Rahayu Mas Andro, juga Besti semuanya, Prince Edward hadir, Mbak Mai Hendrik, terima kasih. Jadi nggak terlalu penting kalau kita itu. Nah, yang kadang-kadang saya itu juga berpikir ya teman-teman. Ketika ada berita yang jelek terhadap kalian teman-teman, salah satu teman kita entah melakukan keributan, jambak-jambakan, nyarutang, gegeran, jualan. Mbak Matthew Sanders, saya Mas Andro baru tahu live lama ya, aku nggak lihat Mas Andro live. Oh, terima kasih Mbak Matthew. Terima kasih, nggak apa-apa, nggak harus, nggak wajib nonton live saya. Jadi banyak yang melakukan tindakan-tindakan itu dan kita rame-rame mendokumentasikan, rame-rame terus diupload dan pikiran kita, tangan kita itu gerem kalau nggak komen. Rasanya kok tidak bisa menahan komenan. Ikut nyemplung sekalian, ngegas sekalian. Sekarang gini ya teman-teman ya kan. Itulah yang menyebabkan semakin tambah jadi rame. Sampai di Indonesia pun juga tahu nggak apa-apa. Ya itu namanya fenomena sosial media ya nggak apa-apa. Saya nggak akan bisa membatasi sesuatu yang memang itu tidak dalam batasan kapasitas saya. Nah, ketika kita berbicara pemerintahan Konoha, sekarang saya tanya, teman-teman aja keluar dari Konoha ke Hong Kong itu karena apa yang ada di negara Konoha itu tidak mampu mencukupi, tidak membuat kita itu menjadi kehidupannya lebih baik sehingga menginjakkan kaki ini ke Hong Kong. Nah, itu kan sudah jelas bahwa tatanan di negara Konoha, aturan-aturan di negara Konoha, kehidupan-kehidupan di Konoha itu kita tidak mampu bertahan. Coba aja kita bicara spek pekerjaan. Berpenampilan menarik, lulusan S1, S2, S3, S-teller, S-doger, ya kan? Sedangkan kita itu sekolahnya ibaratnya cuma SD saja, SMP saja karena keterbelakangan, dibuat makan aja susah, beli seragam, beli sepatu, kangelan misalnya loh, ini misalnya. Terus spek lamaran pekerjaan yang harus seperti itu, terus piye? Begitu kita masuk di Hong Kong, sorry tuh sih saya juga ngomong di Hong Kong ini, semua pekerjaan yang saya lamar di Hong Kong dengan gaji Mbak Maria Margareta Margi yang dengan gaji 25 juta, gaji, enggak, kita bicara Hong Kong, 18.000 Hong Kong dolar, 11.000 Hong Kong dolar, 22 Hong Kong dolar, gaji 10.000 Hong Kong dolar, gajinya cuma 3 jam, kerjanya cuma 3 jam, sebulan 10.000 Hong Kong dolar, 9.000 Hong Kong dolar, itu sama sekali tidak membutuhkan ijazah. Kerjaan profesional aja ya, misalnya. Room attendant hotel. Gak laku ijazah saya. Hotel. Kalau kerja di perhotelan Indonesia, ya aku nggak ngerti sih. Tapi kalau punya ijazah pariwisata mungkin masih bisa. Tapi kalau enggak ya aku nggak tahu hotel-hotel yang biasa.
Jadi gap yang terjadi itu loh teman-teman. Makanya kadang-kadang kalau ditanya tentang nasionalisme dalam diri Anda itu kayak gimana? Kalau aku ya tipis sih. Kalau Indonesia nanti diserang, apakah Anda ikut membantu? Waduh, kelihatannya juga enggak sih. Jadi lo no pengkhianatnya bangsa. Enek sih ngomong ya channel YouTube. Pengkhianat bangsa, bayi. Ketinggian Mas Bro, Mbak Bro. Nek diomong no pengkhianat bangsa. Udah kita bicara hidup itu realistis saja. Di sini sama-sama di Hong Kong, saya dan sampean di hadapan pemerintah Hong Kong itu sama saja. Nggak ada yang juga baik, nggak ada yang juga jelek, sama. Tidak di pemerintahan Hong Kong itu sama saja, nggak ada. Hukum Hong Kong itu tidak tebang pilih. Teman-teman banyak kan dengar kasus kalau teman-teman kita domestic helper punya masalah dengan majikan, masih bisa nuntut majikan, bisa dapat uang ganti rugi. Itu di sini. Coba kalau di Indonesia. Saya ngelihat postingan koruptor 3 miliar di penjara 6,5 tahun. Mencuri kayu di perhutani penjara 7 tahun. Nenek tua. Come on guys. Udahlah yang ngomong Pak Mahfud MD lah. Lihat aja konten-kontennya Pak Mahfud MD. Kalau berbicara tentang hukum. Jadi gimana? Kita ngomongin Konoha. Makanya teman-teman suka ada di Hong Kong. Lah akhirnya di Hong Kong. Nah ini dia. Karena merasa di Hong Kong itu mentalitasnya dewe iki melanggar aturan itu wis sudah biasa lah. Terus melakukan di Hong Kong. Ya kan? Negara Hong Kong jelas bisnis. Ya, negara bisnis. Cosangi kalau orang Hong Kong ngomong. Tempat untuk berbisnis. Jadi kalau ada yang jualan-jualan itu ya dia menerapkan prinsip Hong Kong sebagai tempat untuk berbisnis. Nggak menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Mbak Harhar tadi, beli visa. Jadi kerja di luar. Tapi ya apapun itu ceritanya, itu bagian dari resiko. Bagian dari resiko. Resiko yang memang mereka sudah siap untuk mengambilnya. Ya nggak apa-apa. Kita doakan saja supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Terus ketika ditanya kita melakukan apa, kita nggak berbuat apa-apa. Oh salah menurut saya. Dengan kita tidak mengomentari postingan terhadap mereka yang jualan, dengan tidak nge-share, ya kan, dengan acuh tak acuh terhadap berita-berita yang sifatnya menjelekkan teman-teman, saya rasa hilang berita itu. Yang menyebabkan berita itu semakin ramai ya tangan kita gatel untuk berkomentar. Bahkan yang ada di tempat saya ini juga masih ada. Yang saya lihat juga berkomentar, apakah ya salah? Enggak salah. Kita komentar dimanapun, di tempat manapun selama kita bisa masuk, ya itu kan kebebasan berpendapat. Boleh. Tapi saya memilih untuk tidak komen, memilih tidak ngasih emoticon, dan memilih untuk scroll, skip. Dengan berita-berita yang bersifat seperti itu. Jadi dunia kita hari ini ketika saling menyalahkan, saling menghujat, saling saling berantem di sosmed itu kelihatannya kok seksi gitu. Dan kelihatannya orang akan justru bergerombol di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang karya, nih,
Saya puterin satu karya saya ya buat teman-teman. Tapi kalian bisa lihat siapa yang nontonnya, siapa yang menikmatinya, semuanya. Itu tipis dan saya nggak akan berharap. Tapi kita contohkan saja. Nanti kasih komentar ya buat teman-teman. Ya, jadi saya mau nge-share ya buat teman-teman. Nah, boleh boleh dicek ya. Di tengah kota kembang ramai, ada cerita yang bikin hati miris. Pekerja migran wanita, berdandan bak pria, berantem di Di tengah kota kembang ramai, ada cerita yang bikin hati miris. Pekerja migran wanita, berdandan bak pria, berantem di taman, bikin malu kita semua. Oh jagoan di trotoar, apa yang kau cari di sana? Bikin malu teman-teman, sungguh menyedihkan, tak tahu malu. Dengan gaya sok jagoan, mereka lupa akan martabat. Di pinggir jalan trotoar, berantem tanpa pikir panjang. Oh jagoan di trotoar, apa yang kau cari di sana? Bikin malu teman-teman, sungguh menyedihkan, tak tahu malu. Kita di sini untuk bekerja, mencari nafkah demi keluarga. Jangan rusak nama baik kita dengan tingkah yang tak berharga. Oh jagoan di trotoar, apa yang kau cari di sana? Bikin malu teman-teman, sungguh menyedihkan, tak tahu malu. Mari kita jaga nama baik, bersatu dalam harmoni. Jangan biarkan tingkah laku merusak citra kita di sini. Mari kita jaga nama baik, bersatu dalam harmoni. Jangan biarkan tingkah laku merusak citra kita di sini. Dengan gaya I wake up I'm on my own time. No apologies, I'm doing just fine. I don't need Oke, keren lagunya Mas Andro. Terima kasih. Ya kan? Ya, jagoan trotoar. Ya, saya bikin lagu. Jadi, saya bikin lagu nanti jualan pun saya akan bikin lagu. Saya akan mengkritik dengan lagu-lagu. Saya mengkritik dengan karya yang lagu yang bisa dinyanyikan. Jadi, saya tidak akan menghujat, saya tidak akan marah, tapi kita ciptakan lagu aja buat mereka. Mbak Asti Hendra, Mbok Evino, ya kan? Good, mantap untuk menyadarkan kita. Nah, Mbak Iin. Jadi kita pakai cara yang berbeda. Mbak Fitri Nadia, introvert hadir mas suka menyimak, pingin belajar public speaking. Ya, syairnya pesannya nyampe mas lah. Asli, yang nonton saya itu orang-orang yang penuh apresiasi. Orang-orang yang sudah Mbak Mentari Q. Selamat malam Mas Andro Repus PHD, terima kasih. Jadi ini masih jagoan trotoar. Nanti ada toksik sudah saya share juga toksik, ada jagoan trotoar nanti yang ya kan suka berantem berantem itu kan ada tuh teman-teman. Terus nanti jualan gitu. Nanti jualan saya juga bikin lagu, pokoknya apapun yang kalian perbuat, ya kan penghutang jahanam kan sudah saya bikin gitu kan. Jadi
ya itulah kritikan saya terhadap teman-teman tanpa harus mencela, mencaci maki gitu. Tapi membuat lagu ini. Kalau teman-teman juga interesting atau mau menyampaikan pesan ya, silahkan di-share aja sih sebenarnya. Jagoan trotoar. Jagoan trotoar apa memalukan? Nggak tahu nanti judulnya yang bagus. Jadi boleh saya dikritik ya teman-teman apapun. Nah ini karena kembali lagi karya itu kan didasarkan atas keresahan. Saya sebenarnya ngobrol cerita kayak gini itu kan sebenarnya saya ingin menyampaikan keresahan-keresahan yang saya pikirkan. Saya ingin berbicara dengan teman-teman apa gitu, apa yang bisa kita diskusikan agar ada sesuatu yang saya dapatkan dan sesuatu yang teman-teman dapatkan. Loh, saya itu juga kepingin loh mendapatkan pengetahuan dari kalian. Makanya kenapa saya mendengarkan kalian. Saya mendengarkan masalahnya kalian. Itu sebagai bentuk saya kepingin belajar. Kehidupan setiap manusia itu akan berbeda-beda. Karena masalahnya kalian itu adalah masalah yang notabene-nya dialami oleh sesama teman-teman juga. Ya. Jadi tadi pagi juga ada yang WA saya, Mas melayani gadai paspor enggak? Dan sampai saya kaget tuh bingung. Mas saya cowok di Makau, bisa nggak ada job resmi di Hong Kong? Macam-macam pertanyaan, ya kan? Selalu disampaikannya nomor yang jelas. Share aja konten. Kenapa sih? Gitu loh. Nge-share konten itu kok susah berat. Kadang-kadang tuh ya terima kasih yang sudah nge-share atau yang sudah nonton, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak berharap lah untuk harus di-share-sharein. Nah, tapi giliran yang teriak-teriak ya kan, yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah. Itu nge-share-nya kok cepet sekali. Jadi seperti itu sih. Kadang-kadang tuh bingung ya. Tapi it's okay lah, kembali lagi. Tidak ada persoalan ini. Tidak ada hal-hal yang saya pikir harus seseorang itu harus mendengarkan saya. Seorang harus mengakui siapa saya. Harus, wah Sandro gini enggak. Enggak. Saya garis bawahi mohon. Saya tidak seperti itu. Ya cukup menurut teman-teman ada hal yang lebih baik, ada hal yang bisa dipelajari, ada hal yang punya manfaat, ada punya sesuatu yang teman-teman bisa ambil, ambil. Kalau memang ada yang jelek, boleh disampaikan ke saya untuk tidak disampaikan, atau untuk dirubah, atau untuk diperbaiki, boleh. Yang biasanya memang kritiknya itu adalah kadang-kadang suara berisiknya yang nelpon. Jadi itu di luar kendali saya ya teman-teman sebenarnya. Saya ingin menyajikan hal yang baik kepada teman-teman semuanya. Tapi terkadang situasi anak yang nelpon itu juga sudah ngepas-ngepasin dengan majikan, tempatnya ngumpet-ngumpet sehingga sinyalnya nggak masuk, wifi-nya nggak kena atau kurang bagus, ya saya mohon dimaafkan. Karena mengangkat telepon mereka itu kadang-kadang juga nggak selamanya mereka bisa. Jadi ya mohon pemakluman-pemakluman. Dengan menyimak konten Mas Andro, mari kita bertumbuh kembang bersama lebih baik. Ya terima kasih, Mbak Mai Hendrik. Apa sih kehidupan itu kita sebenarnya yang kita cari itu kemana sih? Mau apa, mau seperti apa, terus mau yang kita berikan kayak apa? Semuanya dasarnya adalah mentalitas. Ketika kita punya mentalitas yang baik, ya mudah-mudahan. Dan mentalitas baik itu
tergantung situasi dan keadaan dan tergantung lingkungan. Tidak bisa kita baik itu sendiri itu terus baik, nggak bisa. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini muncul ini. Kakak Egi tak tunggu dari tadi. Kita membicarakan yang ingin Anda sampaikan kemarin Kakak Egi tentang peran pemerintah Konoha terhadap teman-teman yang melanggar. Sudah tak bahas tadi di depan. Pemerintah Konoha itu sudah tidak punya taji. Karena memang di sini teritorial hukumnya adalah Hong Kong. Bukan pemerintah Konoha. Biasa konten yang baik dan bagus itu susah tersebar. Coba yang pertengkaran biasanya cepat, tetapi aku lebih suka konten yang baik. Alhamdulillah baik. Sekali lagi, pemerintah Konoha itu capek. Diulang lagi masih. Waduh, ya sampai tonton aja nanti. Rekamannya boleh dikomenin. Saya jam 10 sudah start tadi. Jadi ya apapun pemerintah kita itu wong kita aja yang dari Konoha aja ke sini karena memang tidak bisa membuat kehidupan kita lebih baik ketika ada di Indonesia. Karena spek-spek pekerjaan itu harus dengan syarat yang harus menaklukkan bumi langit. Biasa yang cepat viral emang yang tidak bermutu. Wah, aku seneng ini kalimatnya Mbak Rembulanku ini. Ayo teman-teman yang keren-keren ini, super-super keren ini, ayolah kita bikin obrolan gitu teman-teman. Atau saya ngobrol sama sampean-sampean yang punya cara berpikir keren-keren gitu. Mbak Laila Ramadhania. Aku seneng loh. Serius, aku baca komenan kalian itu aku seneng gitu. Aku nggak ngerti ya. Apa justru aku menganggap kalian itu sangat tertata kembali gitu dalam berkomentar aja teman-teman itu ngatur loh kalimatnya. Benar-benar Kak, saya itu berkumpul dengan kalian itu seneng. Komennya ketata, komennya kalimatnya diatur, terus tidak ada tendensi, terus nyimak. Padahal aku tuh merasa aku ini cuman ngobrol gedabrus. Dan aku pingin ngobrol dengan kalian. Kalian yang ibaratnya nasehatin saya atau ini loh Mas, gitu. Kayak tadi Mbak Harhar ya. Mbak Harhar kalau masih nonton pemerintah pemerintah Indo, pemerintah Konoha ya Mas Bro. Di Hong Kong itu tidak pernah hadir di bawah. Ya gajinya kurang masih. Jadi aku tuh kadang-kadang kepingin loh ngobrol dengan sampean-sampean semuanya yang komen ini. Mbak Arinya Cilacap yang ingin gaya berpikirnya teman-teman itu kayak gimana gitu. Serius. Karena bagaimanapun kalian sudah bertahun-tahun ngurus yang teknikal, paspor, 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 dan paspor. Oh ya, kalau tiketnya belum dikasih majikan, ya itu juga diurus. Itu pun kalau anak-anak lapor. Kalau anak-anak gak lapor ya nggak ngerti lah. Dituduh mencuri ya kadang-kadang dibantuin lah sama KJRI. Ada tetap bantuannya, tapi ya tidak menyeluruh. Ya. Pegel. Gajinya kurang, malah nggak cukup untuk biaya Pak Tadong riwariwi mondar mandir. Pak, tidak ada penyuluhan, tidak ada cara mengundang TKW terus bicara apa yang terjadi di lapangan. Sudah, Kak Egi, nanti kalau sampai mau ya, nanti kalau ada acara undangan dari KJRI, nanti undangan saya tak kasih sampean.
Masa KJRI minta? Enggak. Nanti kalau ada undangan tak kasih sampean. Saya selalu ada undangan kalau ngomong-ngomong itu sampai nanti masuk pakai undangan yang dari saya. Nanti tak omongin sama Mbak Diana Anjumi. Nanti sampean yang hadir datang dan silahkan dikeluarkan unek-uneknya. Aku wis kalau diundang untuk ngobrol di sana wis formalitas saja. Aku mending konten aja. Kalau bisa nanti ya aku cik, nggak ngerti ya. Harus kirim surat sebenarnya untuk ngomong. Ih, ada Kak Egi dan ada Dik Momon. Selamat malam, aku seneng. Tapi hanya beberapa orang yang itu saja yang kenal aja, tidak untuk semua orang karena kurang penyuluhan. Ya, makanya nanti. Nah, makanya kan aku ngomong sama sampean. Ayo kita ngobrol. Ayo bikin podcast di channelnya sampean aja ya. Seminggu satu kali aja. Jangan minggu tapi yo nek minggu ruame soalnya sampean kan katanya juga kerja. Mbak Mai Handrik, pemerintah konoha ngurus yang di dalam negara saja berantakan. Bagaimana ngurus di luar? Makanya marilah bangun SDM kita sendiri dan diri sendiri harus dimulai. Keren Mbak Mai Handrik. Cocok. Aku pisan Ji masuk KJRI. Makanya anak-anak yang lain males tentang datang dan mengadu. Ngadu dikit malah minta dihargai. Ampun lah ya. Makanya cerita aja ke YouTuber. Tapi banyak kok YouTuber. YouTuber sing di gitu kan. Jadi ya memang kita mulai dari diri sendiri. Saya sepakat sama Mbak Mai Handrik. Makanya saya bikin konten itu supaya teman-teman itu punya pandangan, punya gambaran selain punya cara berpikir sendiri ketika kita berkolaborasi untuk bagaimana agar supaya SDM mudah rendah, pemerintah juga males-malesan, mumet. Saya nggak bilang loh, saya nggak akan berbicara SDM kita rendah, nggak. Jadi maka itu saya bikin konten, saya mencoba ya. Kalau kalau omongan saya itu dilihat mereka-mereka yang cara berpikirnya wis ah, tapi saya tidak peduli itu. Justru yang saya pedulikan adalah orang yang datang di konten saya. Yang saya berbicara ya normally ya kan kita ngapain kita ngajak berbicara orang-orang yang memang notabene-nya nggak nggak responsif dengan apa yang saya lakukan. Tapi kalau ada yang merespon, ada yang mendengarkan ya saya ajak berbicara. Makanya aku tidak mau menyenggol nggak apa-apa Mbak Rembulanku. Jadi nggak apa-apa kalau kalau dikomunikasikan komen dengan kalimat dan kata-kata yang menurut sampean dikeluarkan itu nggak apa-apa Mbak Ismi Vlog. Nggak apa-apa di tempat saya nggak apa-apa. Dikeluarkannya nggak apa-apa. Saya akan berusaha me- mengimbangi ya, sebagai ibaratnya kalau di sini moderatornya ya nggak ada masalah. Yang ngurusin negara aja masih berantakan. Saya tidak habis pikir KJRI kalau libur paling utama, tapi banyak rakyat yang melanggar aturan, mereka tutup mata dan telinga. Ya bukan wewenangnya mereka, bukan bagian dari tanggung jawab mereka. Bisa jadi sih saya bilang. Karena ini wilayah hukumnya wilayah hukum Hong Kong. Jadi yang bisa menindak ya Hong Kong. Kan kembali lagi saya bilang, mereka hanya bisa menghimbau dan tidak dibahas di konten-kontennya. Makanya gimana ya? Kan sekali lagi pemerintah itu yang dibahas yang baik-baik saja. Yang nggak baik-baik biar dibahasnya sama YouTuber. Jadi nggak enak. Yang nggak baik-baik biar yang ngangkat itu konten kreator.
Jadi pemerintahannya biar kelihatan baik. Ya, oke ya. Jadi teman-teman kembali lagi, saya sepakat dengan apa yang dikatakan teman-teman semuanya, masukannya teman-teman semuanya, omongannya teman-teman, komentar-komentar teman-teman semuanya ini saya tidak menyangkal. Bagaimana bisa bukan wewenang mereka? Memang pemerintah Hong Kong yang menindak, tapi KJRI harus mencegah agar rakyatnya patuh aturan. Ya, mungkin nanti mengajukan gaji yang lebih gede, biar teman-teman nggak pada jualan. Gaji ini kurang, jadi ini jualan. Nek gajinya gede 10.000 mungkin nggak ada yang jualan atau mungkin bertambah. Kalau bertambah karena gaji 10.000 berarti mentalitasnya. Mereka yang memilih Bro Egi, mereka yang melanggar atau kita sendiri sadari PT kita sudah dibekali kerja yang aman dan sah. Oh ya. Mbak Rembulan. Nah, boleh Mbak Rembulan komen itu boleh. Kalimat sampean masih kalimat yang istimewa. Nggak ada negara yang sempurna, semua negara ada negatifnya. Wow, keren, keren, keren. Sebenarnya kita sendiri yang harus mentaati peraturan pemerintah Hong Kong. Yes. Nah kan, wis mulai. Nah gini loh, diskusinya hidup. Nggak ada negara yang sempurna, semua negara ada negatifnya. Mbak Iin, karena kita hidup di negara orang. Ya karena banyak negatifnya, akhirnya kita pergi ke Hong Kong. Mbak Atimah Dress, yes. Karena apa yang terjadi di sini akan terjadi di negara kita dan justru malah negara kita yang jauh lebih merugi. Di sini TKW jualan ilegal lah kalau orang lain yang datang ke negara kita membuka tambang ilegal. Wis. Bahasanya bagiku daur sekali. Tapi nggak apa-apa. Itu pemikirannya teman-teman. Yang saya tetap difokus di mana? Kekelaku Mas. Yang DM-an wae nggih Mas. Ndak wong KJR ini mumet mending YouTuber ae sing mumet. Mbak Nur Caula luar biasa. Lah iyalah yang di KJRI kan beritanya baik-baik semua tuh. Sing elek-elek itu di mana? Di konten kreator, di YouTuber sing ngomong elek-elek. Ya, kancane elek diunggah no, kancane joget-joget diunggah no, kancane meninggal diobok-obok dikuliti, ya kan? Kancane nyanyi-nyanyi, joget-joget di sini ini kan kancane dodolan ya wis gegeran dhewe ya kan. KJRI ini cuman KJRI. Pemerintahan Konoha mau guyang-guyu tok ambek nyawang. Ini gitu loh kelakuannya arek-arek. Do something ya I don't know. Saya nggak tahu. KJRI paling utama libur tanggal merah terus minta gaji tinggi kalau gitu kerja di KJRI aja bagaimana? Boleh. Kan kemarin ada lamarannya. Makanya nanti kalau ada undangan nanti coba deh saya kasih sampean langsung. Nanti biar ikut dan coba sampean teriak di sana dan sampean rekam apa yang ingin sampean sampaikan. Saya bawa beberapa ya waktu itu ya. Undangan pernah sekali saya kasihkan kontreng, saya kasihkan ke April. Nanti giliran sampean. Semua negara punya peraturan masing-masing. Jika mau aman ya patuhi peraturan negara penempatan. Ya. Mbak Matthew Sander, seperti aku yang nonton TKW mau melanggar aturan di sini berpikir panjang. Non TKW tidak mau merusak masa depanku sendiri. Nah, ini seru juga Mbak Matthew komennya. Jadi ketika mereka merusak di tempat orang misalnya, karena mereka berpikiran nggak selamanya. Ya, jadi mumpung joget di taman nggak ada masalah, nyanyi di taman nggak ada masalah. Apa kalau tempatnya tepat nggak ada masalah. Ini di jalan jembatan dan sangat memalukan. Ada yang mabuk, ada yang tidur malu. Nggak usah malu, slow aja. Karena negara kita nggak bisa bersikap tegas dan tidak berkarakter. Negara lain bisa berkata tidak, kenapa negara kita nggak bisa lulu.
dalam yang diomongin. Nah, kayak gini loh. Komenan-komenan kalian ini akan tercatat di tempat saya untuk yang Facebook ya. Tercatat, tapi yang di YouTube saya ucapkan. Komenannya saya bacakan karena supaya tetap ada. Luar biasa malam hari ini ya kajiannya. Nanti kapan-kapan kita kalau teman-teman oke buka Zoom ya gitu. Bukan negara yang salah tapi orangnya. Loh. Iya Mbak, negara itu sekumpulan orang. Tapi sekumpulan orang yang menata. Ya kalau kita bicara negara yang salah ya orangnya sebenarnya. Bukan negaranya. Negara itu kan kumpulan orang-orang. Ya nggak apa-apa orangnya. Orangnya ini kan orang yang mana yang ngatur negara. Harga diri saya rusak gara-gara orang-orang model-model begituan. Semua itu ada tempatnya, mabuk di bar murah, joget di klub gratis, makan di restoran aja yang murah banyak. Oke, itu pendapatnya Kakak Egi. Ya. Suarakan, suarakan, Kak. Suarakan di sosial media. Terus keluarkan. Keluarkan sehari 3 kali kayak obat. Nggak apa-apa. Bagus. Monggo. Keluarkan hak bersuaranya. Makanya ciptakan generasi yang baik, patuh, dan tegas. Tak. Tahu weneng aku. Zoom. Konten malam hari ini luar biasa, senang. Terima kasih ya yang sudah komentar semuanya, baik yang di YouTube maupun di Facebook. Ternyata masih ada ya kalian-kalian yang luar biasa menurut saya, ya kan? Kalian-kalian yang masih mau mencurahkan pikirannya, yang ingin mengeluarkan pendapatnya terhadap situasi dan keadaan yang terjadi. Saya sangat-sangat terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini akan kita lanjutkan untuk ke hal-hal yang lebih baik. Ada Mbak Exo Kerobi. Betul bukan negara yang salah, tapi mikir nggak orang-orang Hongkong nggak akan tahu nama mereka, pasti bilangnya itu orang Indonesia memalukan. Jadi yang rusak semua orang senegara Indonesia yang rusak. Enggak juga, terlalu sensi sampai Mas Bro. Enggak apa-apa. Ya kita dibilang kan bukan saya gitu aja. Itu kan mereka. Sama orang Hongkong juga ada yang baik, ada yang enggak baik. Ini adalah perkara mentalitas. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan lagi ya teman-teman kita bikin forum diskusi. Dan saya sangat menginginkan diskusi-diskusi ngobrol seperti ini buat teman-teman, apalagi keluar suaranya, ya kan. Nah, kalau memang dengan aplikasi Zoom saya sudah menyediakan bagi siapa yang mau, yang ikut, saya senang gitu loh menampung segala bentuk masukan, segala bentuk keresahan, segala bentuk keinginan teman-teman untuk bersuara. Dan saya sangat, kembali lagi saya sangat menghargai kalimat-kalimat kalian juga semuanya bagus. Kita tonjolkan kebaikan dan positif agar bisa. Betul, saya sepakat Mbak Rembulanku, makanya saya terus akan konten dan membuat karya-karya yang saya bisa. Saya upload semuanya di sosial media saya dan saya nggak peduli apapun tanggapannya, tapi saya ingin berusaha memberikan justru yang bagus-bagus, yang baik-baik. Negara itu berdiri karena ada orang-orangnya, tapi orang-orangnya yang bagaimana? Orang yang mencintai negara atau tidak? Belajar dari negara atau tidak? Belajar dari yang kita datangi, jangan datang ke negara lain, tapi bikin yang baik. Faktanya ada yang minum, mabuk, kepruk-keprukan di jembatan, ada orang joget TikTok depan mall Hongkong, lihat itu Yane CC, nggak mungkin itu si A, nggak mungkin nyebutnya nama negara. Contoh jangan share yang jelek, viralkan hal yang positif saja. Terima kasih semua masukannya, diskusi semakin ramai, saya senang, bahagia buat kalian, saya sangat menghargai kalian, komentar kalian, gaya berpikir kalian, cara berpikir kalian, dan masukan kalian sungguh sangat membuat saya tetap semangat akan berkonten. Suatu ketika nanti kita bikin diskusi, kita obrolin,
hal-hal yang menarik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang istimewa, dan mudah-mudahan akan semakin berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sudah waktunya malam, sehat selalu. Alangkah bijaknya kebaikan sendiri sebelum menuntut dari luar. Mantap. Sehat selalu buat kalian semuanya. Terima kasih apresiasinya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap dari lindungan Gusti Allah. Terima kasih, selamat malam, dan